Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita bertemu pada Diklat PJJ model pembelajaran angkatan keempat. Seperti yang kemarin Bapak Ibu telah pelajari pada PowerPoint yang pertama, yaitu tentang konsep pembelajaran konsep model pembelajaran. Bapak Ibu telah mempelajari bahwa model pembelajaran itu mempunyai 4 ciri khusus, yaitu rasional, teoretik, yang logis, yang disusun oleh perancangnya, kemudian tujuan pembelajaran yang akan dicapai, dan kemudian tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil, dan yang keempat adalah lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Nah, Bapak Ibu, kita akan melihat beberapa contoh. Nah, di sini ada salah satu pendekatan, yaitu pendekatan CTL atau Contextual Teaching Learning, dan ini nanti itu akan memberikan nuansa pada model pembelajaran, dan nanti model pembelajaran untuk yang terfasilitasi oleh CTL itu antara lain adalah Direct Instruction, Cooperative Learning, dan Problem Based Instruction. Nah, keempat model ini memiliki 4 ciri khusus, yaitu landasan teoretik, tujuan hasil belajar, kemudian tingkah laku mengajar, dan pengelolaan lingkungan belajar. Nah, misalnya untuk pembelajaran langsung atau direct instruction, di sini landasan teoretiknya itu adalah teori belajar sosial yang intinya adalah pemodelan tingkah laku, dan ini dikemukakan oleh Albert Bandura. Albert Bandura itu berpendapat bahwa seorang anak itu akan bisa mendapatkan suatu ilmu atau pengetahuan itu dengan cara pemodelan tingkah laku atau yang disebut dengan modeling. Nah, modeling ini menjadi salah satu pilar dari CTL. Nah, kemudian untuk hasil belajarnya, pembelajaran langsung itu nanti akan menghasilkan pengetahuan yang bersifat prosedural, kemudian pengetahuan deklaratif sederhana, dan keterampilan belajar, di mana siswa itu nanti akan bisa mengembangkan strategi dalam belajar. Ya. Kemudian untuk sintaksnya itu memiliki 5 fase utama, nanti kita lihat pada tabel. Kemudian lingkungan belajar dan sistem pengelolaan yang dikelola oleh guru. Ini untuk DI, ini betul-betul memerlukan pengawalan yang ketat, sehingga nanti pembelajaran akan tercapai. Jadi di sini perlu perencanaan dan pelaksanaan dari guru secara ketat, dan ini nanti ini menjadikan sifatnya itu adalah berpusat pada guru atau teacher-centered learning. Nah, untuk sintak model pembelajaran langsung, Bapak Ibu bisa melihat di sini ada 5 langkah, yaitu fase yang pertama, guru menyampaikan tujuan dan persiapan. Kemudian perilakunya adalah ini, menjelaskan TPK, informasi latar belakang pembelajaran, pentingnya pelajaran, persiapan siswa untuk pelajaran, dan seterusnya. Kemudian untuk fase yang kedua, guru mendemonstrasikan pengetahuan atau keterampilan. Nah, mendemonstrasikan pengetahuan itu jika guru menjelaskan mulai A sampai Z, maka nanti diharapkan siswa pun itu nanti bisa mendemonstrasikan keterampilan atau pengetahuan itu juga mulai dari A sampai Z. Nah, kemudian fase yang ketiga adalah membimbing pelatihan. Nah, di sini perilaku guru merencanakan dan memberi bimbingan pelatihan awal. Kemudian yang keempat, mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik. Bapak Ibu bisa melihat mengecek apakah siswa telah melakukan tugas dengan baik, kemudian memberikan umpan balik. Dan yang kelima, memberikan kesempatan untuk pelatihan lanjutan dan penerapan. Nah, ini guru bisa mempersiapkan kesempatan melakukan pelatihan lebih lanjut. Nah, lanjut lagi Bapak Ibu, contohnya di sini nanti kita pelajari salah satu contohnya, yaitu demonstrasi. Demonstration atau demonstrasi. Nah, ini khusus materi yang memerlukan peragaan atau percobaan. Kan tetapi masih banyak model yang lain yang terfasilitasi oleh DI. Langkahnya untuk demonstrasi adalah guru menyampaikan TPK,
kemudian guru menyajikan gambaran sekilas materi yang akan disampaikan, kemudian menyiapkan bahan dan alat, kemudian meminta salah satu siswa yang diperkirakan sudah memahami, atau kalau dirasa itu betul-betul materi yang baru, maka guru harus bersiap untuk mendemonstrasikan sesuai skenario yang telah disiapkan. Nah, kemudian seluruh siswa memperhatikan demonstrasi dan menganalisa. Kemudian tiap siswa atau kelompok mengemukakan hasil analisanya dan juga pengalaman siswa itu nanti juga didemonstrasikan oleh siswa-siswa yang lain. Kemudian guru membuat kesimpulan. Nah, itu tentang direct instruction. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Cooperative learning, landasan teoritisnya disampaikan oleh Vygotsky dengan pemahaman tentang hakikat sosiokultural. Nah, di sini basisnya tetap teori belajar konstruktivis. Jadi nanti siswa diharapkan menyusun materi-materinya secara berkelompok, tetapi dia menyusun sendiri. Nah, prinsipnya adalah pada CL itu ada learning community, dan ini juga menjadi salah satu pilar dari CTL. Hasil belajarnya, karena ini nanti berkelompok, dia nanti akan menghasilkan hasil belajar akademik dan juga kemampuan keterampilan sosialisasi. Nah, harapannya dari CL itu nanti akan diperoleh pemahaman tentang konsep-konsep yang sulit dan juga dia mahir dalam keterampilan kooperatif. Sintaknya nanti kita lihat ada 6 langkah. Sedangkan untuk lingkungan belajar atau sistem pengelolaannya itu adalah dengan proses demokrasi dan peran aktif siswa. Nah, ini tentu saja dengan cara student-centered learning. Nah, contoh, sintaknya ini ada 6, yaitu menyampaikan tujuan, memotivasi, menyajikan informasi, mengorganisasi siswa dalam kelompok-kelompok belajar, membimbing kelompok bekerja dalam belajar, kemudian mengevaluasi dan juga memberikan penghargaan. Nah, beberapa contoh untuk cooperative learning adalah STAD, TGT, Indicate Match, Numbered Head Together, Scramble, Think Pair Share, Jigsaw, dan lain-lain. Ya. Nah, contoh untuk CL itu mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan Jigsaw. Nah, seperti ini langkah-langkahnya. Jadi bisa dicermati nanti mengingat waktunya. Kemudian ini skenario seperti ini. Kemudian pembelajaran yang ketiga adalah pembelajaran berdasarkan masalah atau PBI atau yang sekarang sering disebut dengan problem based learning. Nah, landasan teorinya adalah masih sama, yaitu teori belajar konstruktivis. Di sini basisnya adalah belajar penemuan. Nah, pencetusnya adalah Brunner. Karena berbasiskan penemuan, maka nanti yang pertama kali itu adalah adanya inquiry, ya, di mana siswa diharapkan itu mampu merumuskan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang mampu untuk menghasilkan konsep-konsep. Nah, ini juga menjadi pilar dari CTR. Nah, hasil belajarnya adalah pemecahan masalah autentik. Ya, diharapkan nanti menjadi pembelajar yang otonom atau mandiri. Sintaknya nanti kita lihat. Lingkungan belajarnya itu adalah terbuka, proses demokrasi, dan adanya peran aktif siswa. Kemudian norma-norma inquiry, kemudian juga dia bebas mengemukakan pendapat. Untuk sintaknya itu ada 5, yaitu orientasi siswa kepada masalah, mengorganisasi siswa untuk belajar, membimbing penyelidikan individu dan kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, kemudian menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, sebagai contohnya adalah penemuan terbimbing. Bapak Ibu nanti silahkan dicermati, ini karena terbatasnya fasilitas untuk rekaman video ini. Nah, ini nanti silahkan dipelajari. Nah, demikian Bapak Ibu sekilas tentang penyampaian dari video. Kemudian untuk LK-nya, Bapak Ibu bisa cermati, sekarang ini kan banyak sekali model-model pembelajaran yang terupdate nih sekarang. Misalnya ada istilah STEM, kemudian ada ditambahi STAM,
S-nya science, T-nya teknologi, kemudian E-nya environment, kemudian M-nya adalah matematik, kemudian kalau ditambah dengan A, ini kemungkinan bisa ditambahi dengan art, ya. Bisa juga nanti menjadi smart. Smart itu sosial, kemudian matematik, A-nya itu art, kemudian R-nya religius, kemudian T-nya teknologi. Nah, itu pinter-pinternya Bapak Ibu guru sendiri untuk menyusun sebuah model. Nah, nanti Bapak Ibu harapannya adalah ini, mencari informasi tentang salah satu model pembelajaran selain discovery learning, problem based learning, atau project based learning. Misalnya STEM, blended learning, kemudian STAD, jigsaw, ataupun yang lainnya itu diperbolehkan. Kemudian buat rangkuman dari salah satu model yang Anda pilih, ya. Kemudian kemukakan rasional teoretiknya, tujuan pembelajaran, tingkah laku, kemudian dan lingkungan belajar. Jangan lupa nanti di-save dalam bentuk RTF. Begitu Bapak Ibu. Mudah-mudahan cukup memperjelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.